Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. 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 Saya yakin dan percaya di awal bulan ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sebelum kita jauh lebih lagi untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Jika kami masih bisa ada Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami jauh lebih lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, kami ingin bersatu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu fokus kami Tuhan. Kami satu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan saja hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Persilakan kita untuk duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berjemaat Tuhan lebih lagi katakan pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari lebih lagi kata, satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kau satu-satunya yang kami percaya. Kau sembah kekuatan kami Tuhan. Amin. Sembah satu-satunya. Andalkan satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih lagi katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sembah Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih, Engkau baik Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika kami masih bisa ada di tempat ini. Sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini hati kami Tuhan tertuju hanya pada Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kirala borala bayase, kirala bayase. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kirala bayase, kirala bayase, kirala batakara bayase, kirala. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri. Satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita ingin lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dipilih segala bangsa, katakan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Katakan hanya bagi Dia. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Kita dipilih segala bangsa, kita
pujian kami terimalah, dan hormat kami terimalah, sembah dan pujian kami. Mari jemaat Tuhan saja kita jemaat Tuhan lebih lagi suaranya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, katakan, dan dikudus. Semuanya lambaikan tanganmu buat Tuhan. Katakan, terimalah, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah Tuhan, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lebih lagi katakan, terimalah, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah pujian kami. Mari lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran dan hidup, amin. Haleluya. Mari bersorak buat Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus, aku percaya, amin. Di dalam namanya, nyatakan, mana tangannya jemaat Tuhan, lambaikan buat Tuhan. Glory, haleluya, glory, haleluya, hey, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Belum semua tangannya lambaikan buat Tuhan, katakan, oh, ayo yang di belakang sana, ayo lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kami percaya Tuhan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory, 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 haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya. Lebih lagi cuma Tuhan katakan, ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Persilakan kita untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita menyiapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, buat apapun yang Tuhan
jadikan dalam kehidupan kami itu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah. Beri jemaat Tuhan katakan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan Allah. Terima kasih tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan. Saudara kita bangkit berdiri. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap sembah Yesus.
tergoyahkan, Kau tetap sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walaunya semua berdosa, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami meyakini ya Tuhan bahwa bumi ini akan digoncangkan, langit dan bumi akan digoncangkan, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Dan berbahagialah yang berharap kepadanya. Biarlah kebenaran ini menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami tidak ikut tergoncang ya Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal hari-hari ini yang sedang menggoncangkan. Baik kehidupan jasmani, ekonomi, segala sesuatu di bumi ini sedang digoncangkan. Tetapi Tuhan berkata satu kali lagi, Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga. Ini juga menyangkut perkara-perkara rohani kami Tuhan. Itu juga akan digoncangkan untuk menentukan mana yang tinggal tetap dan mana yang akan digoncangkan. Tetapi berbahagialah mereka. Alkitab berkata jikalau mereka tetap berpegang kepada firman, mereka bertumbuh di dalam firman, mereka mengalami firman, maka mereka tidak akan pernah tergoncangkan. Biarlah ini ada di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Roh kami bergelora akan firman-Mu. Roh kami terbuka akan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Berkati kami hamba-hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang dilepaskan bukan karena keinginan kami, tetapi biarlah keinginan Tuhan terjadi di tempat ini. Biarlah hamba-Mu menjadi penyambung lidah dari apa yang Kau mau Tuhan. Berikan hamba-Mu keberanian. Dan biarlah otoritas daripada Allah itu ada dalam setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati setiap kami di tempat ini. Bahkan saudara-saudara kami juga yang sedang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Tuhan juga memberkati. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Lihat kiri kananmu, katakan shalom, damai sejahtera. Ya damai selalu harusnya ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ya terima kasih tentunya kepada Tuhan. Ya atas kepercayaan yang diberikan dan juga buat gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Kemarin kami tiba, saya bersama Pastor Dedi ada di tempat ini dengan sebuah tugas. Dan juga kemarin kami sempat melayani di Donggala, ya ibadah malam, ibadah penghiburan. Dan saya percaya hari ini semua terjadi karena kehendak Tuhan tentunya. Ada amin saudara? Nah
Saudara, saya akan berbicara tentang sebuah topik tentang bagaimana kita harus waspada di masa-masa hari-hari terakhir ini. Ya, mengapa saudara? Sebab seperti yang dikatakan tadi bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini, Alkitab berkata sebenarnya firman Tuhan yang selalu diberitakan itu punya tujuan, saudara. Nah, saya garis bawahi apa tujuan itu. Yang pertama, ya, segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar kita. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu konteks dari firman Tuhan. Firman Tuhan bukan betapa bagusnya, bukan betapa hebatnya. No, saudara. Seharusnya kita memahami ketika kita mendengar firman Tuhan tujuannya apa. Nah, kita harus sepakat hari ini, pagi hari ini, saudara. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita harus waspada tentang kesesatan di akhir zaman ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat dengan keadaan di mana media hari-hari ini ya menunjukkan kepada kita dengan terang-terangan bagaimana secara khusus di dalam dunia rohani, kehidupan rohani, bagaimana bahkan ada perdebatan-perdebatan dari satu pendeta kepada pendeta yang lain. Sehingga kadang-kala membingungkan banyak orang, saudara. Bahkan sebentar lagi kita akan masuk ke daerah digital, daerah yang lebih lagi. Mungkin saudara dengar dengan namanya Metaverse. Ya, saya kemarin mengikuti seminar itu ya bersama banyak pendeta di Indonesia. Tentang bagaimana gereja harus siap untuk masuk di dalam dunia metaverse, saudara. Ini betul-betul semakin gila, saudara. Semakin gak masuk akal. Nah, kalau gereja tidak dipersiapkan, kalau gereja tidak bisa membaca, bisa melihat tanda-tanda zaman ini, nah saya percaya kita akan hanyut juga di bawah arus. Nah, makanya kita butuh pengetahuan dan pengertian. Mengapa kita sebagai gembala-gembala doakan kami supaya benar-benar ada roh pengertian, roh understanding dan knowledge. Saudara, coba saya tunjukkan ayat itu, Yeremia 3:15. Doakan kami, saudara, supaya benar-benar kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengajar apa yang benar. Yeremia 3:15, tunjukkan ayat ini. Dikatakan apa? Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Perhatikan, catat baik-baik. Bukan keinginan manusia. Saya percaya juga Bapak Freddy di tempat ini bukan keinginan manusia, tapi kehendak Tuhan. Nah, sesuai dengan keinginan hatiku, mereka menggembalakan kamu dengan apa? Pengetahuan dan pengertian. Knowledge dan understanding. Nah, tentunya ini datangnya dari Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Lukas 17 ayat 1 sampai yang kedua untuk tidak membuang-buang waktu. Lukas 17 ayat 1 sampai 2 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan kepada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu, bayangkan hanya salah satu orang saja di hadapan Tuhan. Itu suatu hal yang menyedihkan, menyakitkan, saudara. Dari salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jadi soal penyesat itu bukan satu hal yang biasa. Nah, saudara, dengan keadaan yang kita lihat hari-hari ini, fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga kadang-kadang membuat kita bingung dengan apa yang sedang ditawarkan hari-hari dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya firman Tuhan tidak pernah membingungkan kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, katakan amin. Nah, oleh sebab itu di sini kita lihat, saudara, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa penyesatan ya itu pasti ada. Yesus sendiri mengatakan segala sesuatu yang Yesus sampaikan adalah pasti. Kita tidak bisa mencegah hal itu. Tetapi Alkitab berkata begini, celakalah orang yang mengadakan. Saya berdoa, saudara, bahkan saya minta juga jemaat menopang setiap kami hamba-hamba Tuhan, terutama gembala. Supaya kita memiliki knowledge dan understanding itu yang dari Tuhan. Tentu berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Matius 24 ayat 3 sampai yang keempat. Mari kita lihat. Matius 24 ayat 3 sampai 4. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu
dan tanda kesudahan dunia ini? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Dimulai dengan kata ini, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Lompat ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, lihat saudara betapa pengaruhnya daripada penyesatan ini. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Lihat saudara. Bahkan dalam Wahyu berkata bahwa ekor naga itu akan menarik sepertiga bintang itu. Itu pemimpin-pemimpin. Orang-orang yang bersinar. Yang membawa terang itu juga akan diseret oleh ekor naga itu. Betapa ngerinya saudara. Makanya hati Tuhan itu nangis. Nangis. Saya juga bisa merasakan hari-hari ini saudara. Saya berada di tempat ini. Karena saya sebagai hamba Tuhan harus taat kepada Tuhan. Karena semua kita harus memahami. Kita semua disayang oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak izinkan jangan di antara kita yang disesatkan oleh pengajaran hari-hari ini. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, lihat saudara, maka waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu akan dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Hari-hari ini ada satu hamba Tuhan yang mengangkat dirinya sebagai nabi ke-26. Sesudah Muhammad. Ya Yesus dulu, Muhammad baru dia sekarang. Bayangkan saudara, terang-terangan saudara. Ini kita ada di hari-hari ini bukan lagi. Kalau mungkin dulu kita dengar khotbah itu masih bersifat yang akan datang. Hari ini sudah terjadi. Mereka memakai nama Yesus, mereka memakai Alkitab. Saya kemarin sharing dengan Bapak Gembala Dedi kemarin. Saya bilang nabi palsu itu, ya orang-orang yang menyesatkan itu juga pakai ayat firman saudara. Jangan salah. Tapi firman itu diplesetkan saudara. Makanya saudara ini tidak gampang, tidak mudah. Kenapa? Matius 7 ayat 15 coba kita lihat. Saya kasih gambaran saudara supaya saudara tahu betapa besarnya pengaruh ini saudara. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ngeri saudara, rohani banget saudara orang itu. Tapi Alkitab bilang apa? Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana Anda bisa mendeteksi itu? Kalau kita hanya kagum hamba Tuhan karena khotbahnya, saya pikir harusnya berhenti hari-hari ini. Ada amin saudara. Ya. Dia juga menyamar seperti domba, sama seperti. Lihat saudara, saya suka kata-kata ini. Ketika bapak dari iblis ini siapa? Lucifer. Dia berontak kepada Allah, dia melawan Allah. Bapa dan Roh Kudus itu Tritunggal itu. Tapi gak bisa, lo siapa mau lawan Allah? Lucifer itu pembawa terang, artinya apa? Cahaya. Tapi cahaya yang Lucifer itu terima itu bukan dari dirinya, itu pancaran dari Allah kepada dia. Jadi kalau Lucifer tinggalkan Allah, dia jadi manusia kegelapan. Sebab terang yang dia bawa itu terpancaran daripada Allah. Tetapi dia tidak menyadari, dia berusaha untuk melawan Allah. Tapi dengar baik, ini harus kita waspada. Memang dia tidak bisa mengalahkan Allah. Tapi dia mau mengalahkan orang yang serupa dengan Allah. Siapa itu? Saudara dan saya. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia? Dia gagal untuk mengalahkan Allah sebab memang dia hanya ciptaan. Tapi hari-hari ini sasarannya dia mengalahkan orang yang serupa dengan Allah. Itulah saudara. Itulah gereja Tuhan. Makanya saudara mereka taktik mereka menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala.
Saudara tahu enggak saudara, kemarin bahas tentang antikris. Oke, kita tahu antikris itu pasti digenapi. Tapi saya mau katakan begini, tahu enggak antikris hari-hari ini sudah sedang bekerja, rohnya sedang bekerja. Loh gimana Pak? Ya iyalah, roh antikris itu antikristus. Artinya apa saudara? Roh antikris itu tidak mau supaya Kristus yang di dalam kita ini, roh yang di dalam kita itu bertumbuh. Cukuplah kamu ke gereja tapi jangan dengar firman sungguh-sungguh. Itu roh antikris itu saudara sedang bekerja untuk supaya kita tidak bertumbuh. Dia memadamkan roh kita. Dia anti dengan Kristus. Dia anti dengan firman-Nya. Jadi membahas antikris masih terlalu jauh. Hari-hari ini tanpa kita sadar ada banyak orang masuk gereja tapi tidak cinta kepada firman. Itu roh antikris sudah menguasai orang itu. Makanya saudara dikasih Tuhan ini tidak mudah. Paulus sangat hati-hati persoalan kesesatan ini. Makanya banyak jawab Paulus katakan di dalam 2 Korintus 11 tunjukkan ayat ini. Mengapa saudara dia memprotek begitu rupa? Ini jawabannya. Sebab aku cemburu kepada kamu, kata Paulus. Dengan cemburu ilahi. Karena kamu telah dipertunangkan. Ini amazing. Saya mengatakan saudara dipertunangkan. Kamu kepada satu laki-laki. Gereja sebagai mempelai wanita itu dipertunangkan kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Nah, apa hubungannya dengan kesesatan hari ini? Lihat ayat 3. Tetapi aku takut, kata Paulus. Kalau pikiran kamu disesatkan. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bukankah juga iblis memakai firman Tuhan di Taman Eden itu? Tetapi firman itu dibalik. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar. Dengar baik. Saya suka kata-kata statement ini. Bahwa orang bisa sesat sementara dia ada di dalam gereja. Dengar baik saudara. Orang itu bisa sesat sementara dia dalam pelayanan. Orang itu juga bisa sesat sekalipun dia berpikir dia cinta Tuhan. Karena itu terjadi saudara. Mazmur 19 ayat 13. Coba kita lihat apa perkataan Daud. Pemazmur ini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Siapa yang kenal dengan Daud? Siapa yang tidak kenal saudara? Orang ini luar biasa. Keintimannya tidak diragukan lagi. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi dia berkata, siapakah yang mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Artinya Daud menyadari bahwa dia pun bisa disesatkan saudara. Makanya saudara yang dikasih Tuhan kata disesatkan semuanya sederhana. Saya ambil dalam kamus bahasa Indonesia. Kata disesatkan itu tidak melalui jalan yang benar. Atau salah jalan, salah arah. Ya, atau keliru. Berbuat yang tidak senonoh, menyimpang dari kebenaran. Atau dalam bahasa yang kita kenal yang disebut falasi. Pikiran ngawur. Nah saudara, saya menemukan hari ini saudara. Dari inti firman ini saya menemukan ada berapa ciri dari kesesatan. Saya berdoa supaya jemaat ini menjadi sebuah firman ini menjadi perlengkapan bagi saudara supaya saudara lebih arif, lebih bijaksana tentunya. Ada berapa ciri dari kesesatan? Yang pertama, seorang orang yang seperti Daud bilang, sadarkan aku, ya. Apa Daud bilang tadi? Bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Kadang-kala kita tidak sadar jalan kita sudah miring. Walaupun kita rasa kita masih ke gereja. Kita masih melayani, tetapi tanpa kita sadar. Ibarat begini, yang ditentukan kita, jalan kita harus sesuai dengan garis ini. Pola yang Tuhan buat. Tapi tanpa kita sadar, memang kita arahnya ke sana. Tetapi berbeda sedikit saja, saudara, melenceng. Tanpa sadar kita semakin hari semakin jauh. Bebaskanlah aku dari hal yang tidak aku sadari. Nah, apa itu? Orang yang sesat, saudara. Itu saya memberikan kata-kata ini. Seorang yang mempermainkan Tuhan dan menganggap bahwa hal-hal rohani itu bisa dipermainkan. Dengar baik saudara. Atau bisa dibeli. Sekali lagi saya ulangi. Siapa sih orang yang disesatkan itu?
adalah seorang yang mempermainkan Tuhan dan menganggap bahwa hal-hal rohani itu bisa dipermainkan atau bisa dibeli. Ingat dengan Simon ketika dia berjumpa dengan dia seorang penyihir yang hebat di kota itu. Tetapi ketika Paulus datang dan dia melihat bagaimana roh Allah menyertai Paulus, perkataannya, kuasa Tuhan di atas hidupnya. Simon mulai berkata begini, ini yang saya katakan tadi. Kelihatannya baik tapi sesungguhnya dia itu bukan daripada kita. Simon berkata, terpujilah hamba Allah yang maha tinggi. Waktu Paulus lihat saudara, kalau kita sekarang hamba Tuhan, aduh, kata-kata sanjungannya itu kayaknya membuat kita lupa diri saudara. Bukankah itu yang dicari manusia hari-hari ini? Wah, kalau hamba Tuhan itu hebat. Hei, bukan persoalan itu. Paulus ketika dengar kata-kata itu, lihat saudara, orang yang punya roh Tuhan di dalamnya. Dia bilang, hai, kau nyala engkau. Saudara, ini tidak mudah. Saya ulangi lagi, orang yang disesatkan adalah seorang yang mempermainkan Tuhan dan menganggap hal-hal rohani itu bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat yang ke-7 tunjukkan ayat ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Izinkan saya mau bertanya hari ini. Berapa kali kita jatuh dan kemudian Tuhan mengampuni kita? Jawab dalam hati saudara. Seberapa banyak kita jatuh, Tuhan pasti mengampuni kita. Artinya pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Setuju? Ya. Ada orang berkata hidup Kristen itu enak. Hidup Kristen itu enak, nyaman. Buktinya apa? Berapa kali kamu jatuh, Tuhan ampuni. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, dengan tegas saya mau katakan hari ini. Kalau kita punya pemahaman yang demikian, itu berarti hatimu jahat. Setuju? Karena tidak ada orang yang jatuh kemudian bilang enak. Ada ketika dia jatuh dan dia berkata, aduh enak. Gak ada saudara, mungkin orangnya miring saudara. Pengampunan Tuhan memang tidak terbatas. Tetapi sekalipun kita jatuh, Tuhan ampuni. Namun ingat saudara, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang dia tabur, itu juga yang akan dia tuai. Makanya berbeda kata jatuh dan mempermainkan Tuhan saudara. Maka tidak ada pengampunan lagi. Orang jatuh kita masih bisa jatuh. Benar saudara? Saya masih ingat kata-kata Om Paulus yang sederhana mungkin juga Pendeta Freddy sering ajarkan di tempat ini. Domba dengan apa ya? Babi ya. Kalau babi masuk kubangan saudara. Diangkat, dimandikan, dipakaikan baju, ditaruh di tempat tidur kita. Dia akan pasti balik ke kubangan. Karena habitat babi itu ada di dalam kubangan. Tetapi domba waktu dia jatuh bisa. Tapi dia gelisah ketika dia ada di dalam kubangan. Anak-anak Tuhan bisa jatuh masih bisa. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi bagi dia dosa itu bukan tempat di mana dia ada. Dia akan pasti gelisah. Kemarin saya melayani suami istri. Ya, saya melayani istrinya mau bunuh diri saudara. Telepon saya dia sudah ada di tengah laut. Saya pikir tengah laut wow dia mengapung kayaknya. Ternyata dia ada di Pulau Samalona. Jauh. Kenapa? Karena padahal hamil besar. Hamil. Kecewa saudara. Padahal sebenarnya suaminya sudah mengakui. Memang dia sempat selingkuh. Dan dia mengakui orang yang dia selingkuhi itu adalah justru bagi istrinya itu sudah menjadi teman. Sudah menjadi adik. Itu hati-hati saudara. Hubungan sih boleh kita harus saling. Tapi kalau terlalu dekat hati-hati saudara. Akhirnya teman makan apa ya istilahnya. Tanaman apa saya ingat. Kok tambah kaget dia saudara. Gak terima larilah ke Samalona. Akhirnya malam itu kami layani saudara. Saya bilang setiap manusia bisa saja ada kelemahan kejatuhan.
Saya bilang sama suaminya, tetapi orang yang mempermainkan Tuhan, itu tidak ada pengampunan bagi dia. Saudara dikasih Tuhan, ini yang pertama. Saya tidak lama-lama di poin ini. Orang yang disesatkan adalah orang yang menganggap bahwa hal-hal rohani itu dapat dipermainkan. Hati-hati saudara. Kita harus lebih arif hari-hari ini. Kita harus belajar menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Ya, karena banyak orang Kristen berpikir karena gratis maka murah. Justru saya katakan karena gratis itu karena Anda tidak bisa membayar keselamatan itu. Jujur, benar saudara? Makanya gratis. Tapi bukan berarti gratis, bukan berarti murahan, tidak. Gratis itu karena kita tidak sanggup membayar keselamatan itu. Tidak ada pun yang bisa membeli keselamatan itu. Kecuali dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua saudara, ciri dari kesesatan yang kedua adalah tidak seimbang antara kitab suci dan kuasa Allah. Nah, saya mau meluruskan ini saudara, supaya kita benar-benar gereja Petra yang ada di Palu, di jemaat Petra itu bertumbuh dalam keseimbangan. Jangan ada berat sebelah, kejar kuasa Allah tapi mengabaikan firman Allah. Tetapi ada juga yang lain, memang pengajaran penting tetapi dia tidak percaya akan kuasa Allah. Ini juga tidak baik. Perlu ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan dalam kita belajar kitab suci, membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan menerima tuntunan daripada Roh Kudus. Orang yang belajar firman Allah tetapi menolak karya Roh Kudus akan menjadi Farisi zaman modern ini. Saya akan bagi dua di dalam poin kedua ini, 2 poin. Yang pertama adalah di sisi di mana kita tidak boleh menolak pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak boleh menolak pekerjaan kuasa Allah. Nah, perhatikan saudara. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, mari kita lihat. Dikatakan kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, perhatikan saudara, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, kalau di elektronik ini kayaknya tidak ada judul ya. Tapi kalau di Alkitab yang saudara pegang, 1 Korintus 12 itu temanya tentang rupa-rupa karunia tapi satu roh. 1 Korintus 13 itu bicara tentang kasih. 1 Korintus 14 sekali lagi tentang karunia roh. Nah, apa maksud yang saya punya? Apa yang maksud dari apa yang saya katakan tadi? Ini alasan Paulus. Dari karunia-karunia itu 12 dan 14, dia menyisipkan sebuah kata. Itulah kasih. Benar saudara? Supaya ada keseimbangan antara kuasa dan karakter. Kasih itu kan buah roh. Kasih itu bicara karakter Kristus. Nah, ada keseimbangan. Jadi dengar baik, jangan lupa. Sekali lagi kasih itu penting. Tetapi bukan berarti mengabaikan karunia-karunia roh. Ada teman saya bilang begini, saya tidak percaya lagi nubuatan. Itu bukan nubuat, lu buat. Di gereja itu kadang-kadang banyak orang yang lu buat. Tapi saya bilang salah. Alkitab mengajar kita harus percaya kepada nubuatan. Tapi harus uji segala sesuatu. Nah, jadi jelas saudara, ini penting. Markus 16 ayat 20 berkata mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Luar biasa sudah. Jadi ada keseimbangan antara firman dan kuasa. Kalau kita menerima Roh Kudus, seharusnya kita menerima pekerjaan Roh Kudus. Saya lihat di YouTube saudara, banyak hamba Tuhan justru perang persoalan ini saudara. Tidak percaya. Bahkan ada hamba Tuhan di YouTube katakan tidak perlu doakan orang sakit. Seorang pendeta, ya kita sudah tahu lah, ya Gilbert Lumondong menjawab pertanyaan itu. Ini semakin aneh saudara. Dia katakan bagaimana dengan ada yang di desa mereka tidak bisa berobat. Dan apakah kami salah jika kami mendoakan mereka? Bukankah Yesus itu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya? Katakan amin. Jadi ini yang membingungkan hari-hari ini saudara. Ada juga orang berkata gak perlu karunia-karunia roh. Yang penting kasih, yang penting karakter. Betul, saya sangat setuju. Itu juga pengajaran dari gembala kita. Itu harus, itu sebagai dasar. Tetapi bukan berarti mengabaikan hal yang lain.
Bukankah Tuhan juga menjanjikan gerejanya akan diperlengkapi dengan kuasa dan karunia-karunia di hari-hari terakhir ini. Yoel 2 pasal 2 ayat 28 29 nanti saudara baca di rumah karena waktu. Bahwa roh Tuhan akan diberikan kepada kita dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini jelas saudara. 1 Korintus 12 ayat 1 sekarang tentang karunia roh aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Paulus ingin supaya kita mengetahui. 1 Korintus 14 ayat 1 kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya ada pendeta yang bilang begini, gak perlu, yang penting kasih, saya setuju. Tapi kadangkala orang itu berbicara karena dia tidak punya karunia itu. Harus ada keseimbangan saudara. Ya, ini saya tanamkan ini, firman Tuhan ini ajar kepada kita. Nah, tetapi di sisi yang lain juga, kita juga harus belajar. Bahwa kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus tapi tanpa dasar firman Tuhan yang benar. Nah ini kebalikannya. Sedikit-sedikit datang doakan orang, nubuatan orang. Pokoknya kalau hamba Tuhan ini datang pasti ujungnya nubuatan. Selalu ada nubuat, saya tidak anti sekali, tidak anti. Tapi kalau itu bukan Tuhan yang ngomong dan kita bilang Tuhan ngomong. Ngeri saudara. Ngeri. Kadang-kala mengada-ngada saudara. Supaya dilihat rohani, supaya dilihat orang itu punya karisma. No, saya tidak mau jadi hamba Tuhan seperti itu. Sebab kita hamba Tuhan dipanggil bukan untuk menyenangkan hati manusia, katakan amin. Sekalipun memang ada nilai jual, saudara. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan dengan trik-trik supaya ada nilai jual. Supaya terkenal, supaya diakui. Sekali lagi saya tidak anti dengan hal itu. Tetapi saya mau katakan hari ini, kalau tidak ada keseimbangan. Doa itu penting, tidak penting. Saya ngajar juga di Makassar, doa itu penting. Tetapi kalau doa ini tidak didasarkan kepada firman akan liar. Praise and worship itu penting. Saya juga mengajarkan itu. Tetapi kalau praise and worship tanpa dasar firman Tuhan yang kau ketahui. Engkau jadi pengemis, hanya minta-minta Tuhan saja. Mengharapkan memuji Tuhan supaya Anda diberkati. No. Segala sesuatu ukurannya adalah firman saudara, katakan amin. Makanya kalau gereja batasi firman, waduh saya nangis saudara. Karena seharusnya firman itu menjadi makanan rohani kita. Nah saudara dikasih Tuhan. Ini penting, makanya yang kedua saya luruskan ini. Saya akan kasih satu contoh saudara, kita lihat. Penyimpangan ini terjadi pada zaman Gideon. Kenal saudara dengan Gideon? Ya itu tetangga saya Pak. Oh bukan. Ada di Alkitab. Mari kita tengok tentang Gideon. Saya tunjukkan ayat ini saudara. Kita lihat Gideon. Ya siapa Gideon ini? Tentu kita sudah kenal cerita dari Gideon. Bagaimana Tuhan memilih Gideon. Bagaimana dia merasa dia tidak layak. Dia adalah orang yang sederhana. Masih sangat muda. Ya. Tetapi Tuhan memilih dia. Tetapi karena dia kurang yakin sehingga dia minta tanda daripada Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Sehingga apa yang terjadi saudara, Gideon itu diberi nama lain adalah Yerubbaal. Artinya biarlah Baal berbantah-bantah. Karena dia berani itu menghancurkan Baal-Baal di zaman itu. Tempat penyembahan berhala. Nah singkat cerita saudara. Gideon yang masih muda ini. Bagaimana saat Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyatakan kemenangan kepada bangsa Israel. Nah singkat cerita saudara. Setelah bangsa Israel mengalami kemenangan. Di mana mereka bertahun-tahun dijajah oleh orang-orang Filistin, orang-orang di zaman itu. Sehingga mereka mengalami kemenangan. Lihat saudara. Maka bangsa itu meminta supaya Gideon menjadi pemimpin atas mereka. Tetapi apa kata Gideon? Lihat Hakim-Hakim 8 ayat 22. Saya tunjukkan ayat ini. Kita belajar dengan Gideon. Wow betapa rohaninya orang ini saudara. Hakim-Hakim 8:22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon. Biarlah engkau memerintah kami. Karena mereka lihat karisma. Seorang yang masih muda tapi dituntun oleh Roh Allah. Luar biasa saudara. Luar biasa. Biarlah engkau menjadi pemimpin atas kami. Saudara terus. Baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Nah, perhatikan saudara. Ya, jadi mereka meminta. Tetapi jawab Gideon ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu. Dan juga anakku tidak akan memerintah kamu.
tetapi Tuhan yang memerintahkan. Wah, rohani banget saudara. Dan saya percaya ini memang perkataan tulus daripada Gideon. Tetapi lihat, saya tutup dengan cerita ini. Orang tidak tahu akhir daripada Gideon ini. Saudara, apa yang terjadi? Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-24, maaf. 8 ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja aku minta kepadamu. Lihat saudara, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dan jarahannya, dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Inilah yang menjadi jerat bagi seorang yang bernama Gideon. Di puncak keberhasilannya, muncul keinginan yang bukan datangnya dari Tuhan. Makanya saya bilang tadi saudara, kami ini hamba-hamba Tuhan harus terus ditopang saudara. Kalau Anda mencintai gembala Anda atau siapapun dia, hamba Tuhan itu doakanlah dia. Jangan puji-puji saudara. Justru kalau Anda puji dia, itu membahayakan dia. Hamba Tuhan banyak dipanggil Tuhan hari-hari ini kenapa? Karena dijadikan dewa saudara. Diagung-agungkan. Tuhan sayang daripada hamba Tuhan ini jatuh lebih saya ambil pulang. Makanya kalau kalian sayang, jangan saudara, tapi doakan dia. Amin. Nah, ini yang saya katakan tadi saudara, ini jerat bagi Gideon di puncak keberhasilannya. Ini harus kita waspadai di tengah-tengah kita sudah berhasil, di tengah-tengah kita sudah sukses, di tengah-tengah kita dipercayakan oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang sudah berdampak. Jangan sampai kita melakukan apa yang Gideon lakukan, yaitu meminta sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Berapa bulan yang lalu saya khotbah di sini bagaimana Saul melakukan apa yang Tuhan Saul tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Justru Gideon kebalikannya, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dia ingin dihormati, dia ingin dihargai, dia ingin diakui. Saudara, buktinya mana Pak? Buktinya dia tidak ngomong itu. Saudara, saya tunjukkan ayat ini, ayat 24 tadi. Ya. Ayat 25, maaf. Hakim-Hakim 8 ayat 25. Jawab mereka, kami sudah memberikannya dengan suka hati. Wow, luar biasa. Dan setelah dilemparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dan jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting itu emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan. Ya, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. 1.700 sikal. Saya hitung saudara kurang lebih 380 gram. 19 kilo. Ya. Satu sikal 11,4 gram. Ini benar-benar kaya saudara. Beratnya itu. Saudara, kemudian apa sih yang Gideon lakukan? Loh, apa salahnya Gideon? Apa salahnya dari orang ini? Kan gak salah. Apa sih tujuannya ayat 27? Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya. Di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong. Lihat saudara. Sebenarnya tujuan daripada Gideon supaya lewat efod itu ketika dibangun supaya mereka mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan membebaskan mereka. Tetapi kan pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan suruh kepada Gideon? Itu keinginan Gideon saudara. Makanya saya bilang sekali lagi, saya pernah khotbah di sini, melakukan perbuatan baik itu versi melakukan kehendak Bapa itu beda. Belum tentu baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, dari sini kita lihat saudara, akhirnya apa? Dengan tujuan yang dilakukan oleh Gideon, akhirnya membuat bangsa Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, mereka mulai memberhalakan efod itu. Saya mau kaitkan begini, makanya hati-hati saudara. Saya seringkali jelaskan sama jemaat ketika mereka undang. Biasa saya doakan rumah, kemarin saya mendoakan sebuah rumah. Pak, boleh enggak bawa minyak urapan? Sekalian urapi saya punya rumah. Boleh enggak bawa minyak urapan? Bapak pendeta bawa minyak urapan?
oleskan saya punya mobil baru. Dulu saya buta dengan hal itu. Saya berpikir, ya itu kan dari di Alkitab, memang benar. Tapi jangan lupa, jangan memberhalakan itu saudara. Saya bilang kepada mereka, enggak salah. Tapi kalau Anda tidak bertobat, namanya kamu bisa sogok Tuhan dengan minyak urapan. Seolah-olah minyak urapan menutupi dosamu. Saya katakan kepada jemaat itu, saya akan lakukan ini sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Tetapi Anda harus bertobat. Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Bukan berarti minyak urapan membebaskan engkau dari perbuatan jahatmu. Maaf, mungkin gak keras ini saudara. Saya tidak mau menjadi dukun yang seolah-olah dibayar untuk melakukan sebuah ritual yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi saya ajarkan kepada jemaat di tempat ini demi nama Yesus. Sekali lagi saya tidak anti minyak urapan. Saya tidak anti perjamuan kudus. Tetapi kalau itu dijadikan seolah-olah tanpa itu tidak akan mungkin Tuhan lakukan. Anda sudah salah. Saya khotbahkan juga di Makassar saudara. Bukan cuma di tempat ini. Khotbah ini bukan untuk Petra Palu. Semua saya khotbah kok. Ini harus diajarkan. Sekali lagi. Saya juga pakai minyak urapan. Maaf Pak Freddy ya. Pak Freddy juga pakai, saya hargai. Tetapi saya harus didik jemaat ini. Jangan mengandalkan minyak urapannya. Kalau kita tidak bertobat sama saja saudara. Bukankah kita diberkati itu dasarnya apa saudara? Coba tunjukkan ayatnya, kebetulan keluar dari konteks ini. Ulangan 28 ayat 1. Apa sih bukti bahwa kita diberkati? Dimulai dari mana? Ini Alkitab ajarkan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, jam ini juga. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus. Next. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi bukan hal-hal yang... Sekali lagi saya katakan, enggak salah kita pakai minyak urapan. Enggak salah kita doakan orang dengan perjamuan kudus. Enggak salah. Tapi semua harus kembali kepada firman Allah. Kalau itu akhirnya menjadi fokus kita. Seolah-olah tanpa minyak urapan kita tidak sembuh. Saya pikir ada yang salah dengan hal ini. Orang itu harusnya diberkati karena apa? Karena dia mau mendengar perkataan Tuhan. Katakan amin saudara. Oh haleluya. Dan melakukannya. Saudara, dari sinilah kita lihat. Ini luar biasa. Ya, semuanya panjang ini tapi karena waktu saudara. Jadi inilah kita bisa belajar dari hal yang kedua. Orang disesatkan yang pertama karena dia meremehkan. Dia menganggap bahwa hal rohani itu dapat dipermainkan. Yang kedua, orang itu bisa sesat. Karena dia tidak ada keseimbangan antara kuasa Allah dan firman Allah. Harus ada keseimbangan saudara. Supaya kita benar-benar ada di dalam kehendak daripada Tuhan. Ada amin saudara. Ya, satu lagi saudara. Saya tutup dengan hal ini. Yang ketiga saudara, apa tanda orang itu disesatkan? Sebenarnya ada 5 poin hari ini. Ciri dari kesesatan yang ketiga adalah saya akan tunjukkan ini bahwa yang ketiga adalah titik beratnya hanya kepada perbuatan baik manusia, bukan karena anugerah Tuhan. Ini juga bahaya saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan berbuat baik kita akan mengantar kita ke sorga. Haruskah kita berbuat baik? Harus. Saya katakan harus. Tapi dengar baik, kita berbuat baik bukan hanya masuk sorga. Bukan supaya kita diberkati. Justru kita berbuat baik sebagai balasan atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita dulunya orang ini pelit. Kan kita sudah pernah cerita dulu di sini kan. Kita ini orang-orang yang harusnya sebenarnya kita ini orang-orang yang hidup untuk diri kita sendiri. Jujur saudara. Boro-boro mau tolong orang. Keluarga kita saja belum apa-apa. Itu sifatnya manusia. Tapi Tuhan mengerjakan di dalam kita. Makanya itu anugerah. Kalau kita berbuat baik itu anugerah. Ingat selalu kembali kepada hal itu. Kalau kita menolong orang lain. Kalau kita dipakai Tuhan untuk dipakai sebagai saluran. Untuk menjadi berkat. Untuk lewat doa kita. Lewat perkataan kita. Lewat keuangan kita. Lewat apa yang ada pada kita. Itu adalah anugerah, katakan amin. Sebab jujur saudara, setiap manusia tidak bisa melakukan itu.
Pertanyaan kembali, buktinya orang dunia juga lakukan. Saya jawab, perbuatan di luar Yesus saudara, ujungnya adalah selalu penghargaan diri. Nama baik. Ujung-ujungnya adalah apa? Kenamaan. Tetapi orang yang dikerjakan oleh kasih karunia itu, ujungnya adalah apa? Kristus. Tidak ada kebanggaan. Orang itu menolong, justru dia nangis saudara. Tuhan, sebenarnya saya tidak sanggup lakukan itu. Tapi karena Engkau yang, jujur saya ini egois Tuhan. Tapi kalau saya bisa lakukan itu karena Engkau. Itu baru dari Tuhan saudara. Makanya hati-hati. Melakukan perbuatan baik itu harus dasar anugerah. Apa sih maksudnya? Atas dasar apa yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Tunjukkan ayat ini. Ayat-ayat terakhir. Filipi pasal 2 ayat 12. Saya akan tutup mungkin di sini. Mungkin next. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah. Bukankah perbuatan baik adalah bagian dari mengerjakan keselamatan itu? Bukan memperoleh keselamatan. Jangan salah saudara. Banyak orang berbuat baik supaya dia selamat. Itu salah. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu konteksnya benar. Tetaplah kerjakan keselamatan yang kau sudah terima itu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu-waktu aku masih hadir, tetapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 ini rahasianya. Sebab kalau kita hanya berhenti di situ, maka kita akan kerja dengan upaya keringat kita, berusaha kudus dengan kemampuan kita yang nggak bisa, saudara. Siapa sih mau jadi kudus dengan usaha kita nggak bisa? Injak saja lalat sudah dosa. Mungkin bahasa sederhananya. Nah, tetapi kenapa kita bisa dikuduskan, kita bisa menjadi kudus? Bukan karena kita, tapi Tuhan di dalam kita, katakan amin. Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Nah inilah kunci, inilah saudara. Intinya karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi keselamatan yang kita kerjakan itu bukan hanya kita sendiri. Tetapi Allah turut di dalamnya, mengerjakan di dalam kita. Apa itu di dalam kita? So, saya panggil anak-anak ini, anak muda ini. Di akhir khotbah saya, 2 anak muda ini, maju. Tambah satu lagi, ini Abraham. Wah ini... Saya tidak lupa dia, sini. Nah, di dalam kita itu apa? Berdiri menghadap jemaat. Oke, Abraham paling belakang. Maju-maju lagi, jangan di belakang sekali. Terus, nah ini. Maju lagi Abraham. Jangan takut. Nah, apa yang maksud di dalam kita? Bukankah manusia dulu? Saya punya pemahaman manusia itu terdiri atas roh, jiwa dan tubuh, jiwa dan roh. Saya ganti kata-kata ini. Manusia itu adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ini cuma kendaraan, saudara. Ini kendaraan ini. Kapan dia pergi kemanapun, itu dipengaruhi oleh ini. Tetapi ini akan membawa dia kepada hal yang benar. Jikalau ini tunduk kepada ini. Yang sesungguhnya. Nah, kenapa saya kasih Abraham paling belakang, saudara? Maaf, bukan menghina dia, saudara. Bukan, saya juga sama dengan dia. Saya di belakang, saya juga tidak kelihatan. Maksudnya apa? Kadangkala kita lebih menyadari di sini manusia tubuh kita ini kita dandani bawa ke salon. Bukan berarti saya anti ke salon ya. Maaf saudara. Sorry ibu-ibu, ampunilah saya, jangan sampai ibu protes saya di luar. Oh didandani begitu rubah. Pria-pria pokoknya habis-habisan. Tapi mereka lupa. Sesungguhnya roh inilah. Ini yang menentukan. Nanti sudah mau mati minta-minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, saya mau melayani Engkau. Pendeta bilang sudah terlambat, kau mau kasih bunga yang sudah layu. Nanti sudah terjadi sesuatu baru mau persembahkan. Hei, saya mau katakan hari ini. Dikatakan tadi, coba tunjukkan ayat yang terakhir ini. Allah mengerjakan di dalam kita. Ini apa di dalam kita? Inilah manusia roh. Sebab sesungguhnya kita adalah makhluk roh. Katakan amin. Wow. Ketika kita dengar firman, makanan manusia roh ini adalah firman.
Bukankah manusia itu hidup dari roh, bukan dari roti, tapi setiap perkataan Allah. Saya sudah jelaskan dimensi itu. Ketika dia makan. Saudara, saya mau beritahu, jiwa kita tidak lahir baru. Jiwa kita tidak dilahirkan. Jiwa kita ditransformasi. Tetapi roh ini dilahirkan baru. Dilahirkan baru. Dia makan firman kerajaan, firman yang mempola, membangun dia seperti apa yang Kristus ajarkan. Maka firman ini akan meregulasi, mengubah cara berpikir orang ini di pikirannya. Saya pernah jelaskan dari karnal main, pikiran daging, menjadi renew mind, pikiran yang dibaharui. Terus dia dengar firman menjadi spiritual mind, pikiran yang rohani. Dia mulai mencintai sesama. Dia mulai hidup bukan untuk dirinya sendiri, memikirkan hal rohani. Dan dia terus bertumbuh dalam firman. Sehingga dia disebut sebagai memiliki mind of Christ, pikiran Kristus. Itu yang Paulus katakan. Nah, dari roh ini, jadi Tuhan selalu mengerjakan apa di dalam. Agama hari-hari ini mengajarkan apa yang di luar. Fokusnya apa yang di luar. Apa yang nampak, apa yang disebut aksesoris. Padahal Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak membawa agama. Tuhan membawa kerajaannya. Dan dia taruh pola ini. Bahwa manusia hidup bukan dari roti. Tapi dari setiap perkataan. Kenapa? Karena kita dalam makhluk roh. Katakan amin. Dan ketika makhluk roh ini diberi makan firman yang membuat dia strong, membuat dia kuat, mempengaruhi jiwa. Terjadi transformasi sehingga tubuh ini sekarang jalan. Kemanapun dia pergi selalu memuliakan Allah. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Inilah ya firman Tuhan, ada 5 poin tapi saya tutup sampai di sini. Ciri yang pertama orang yang disesatkan adalah mengabaikan perkara-perkara rohani dan menganggap hal itu dapat dipermainkan. Yang kedua, orang yang disesatkan ada ketidakkeseimbangan antara kuasa Allah dan firman. Dan yang ketiga, orang yang disesatkan adalah orang yang hanya berpusat kepada perbuatan baik, ya. Bertitik beratnya hanya kepada perbuatan baik manusia, bukan pada anugerah pada Tuhan. Mungkin saya akan sambung ke 4, ke 5 sebentar kalau Tuhan kehendaki. Nah, inilah yang saya katakan hari ini. Biarlah firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Supaya jemaat Petra semakin kuat, semakin bertumbuh. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya undang para perjamuan untuk maju ke depan. Perjamuan kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, kuduskan roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami menerima ini, biarlah Tuhan hadir bertahta dan melawat setiap kami. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa lewat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami percaya kami semakin hari menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati setiap pelayan perjamuan kudus, bukan semua kami di tempat ini. Layakan kami Tuhan. Darah Yesus membasuh kami. Sehingga oleh darah Yesus kami layak menerima tubuh dan darah Yesus ini. Sebagai satu peringatan kami ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bisa dijalankan ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Arahkan hatimu kepada Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, adakah yang belum dapat disangka tangan? Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Renungkan firman-Mu, ku renungkan semua sudah dapat firman-Mu siang dan malam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, hanya untuk menyenangkan. Amin. Untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Oh, sungguh Engkau baik. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus Tuhan. Mari tinggikan Dia. Dia menjadi fokus kita hari ini. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari Tuhan. Engkau yang menyelidiki hati kami sebelum kami menerima tubuh dan darah ini Tuhan. Ini bukannya sebagai formalitas semata, tapi ini akibat karena firman yang mengerjakan di dalam hidup kami. Selidiki hati kami Tuhan, jikalau kami sudah mulai keluar menyimpang dari apa yang Kau mau. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa sesat sementara kita ada di dalam gereja, ada dalam pelayanan. Kita harus berhati, kita harus menyadari bahwa kita butuh firman itu. Dan firman itu menjadi terang bagi kami Tuhan. Menerangi sampai di dalam roh kami. Engkau menunjukkan sesungguhnya siapa kami Tuhan. Tuntun kami. Bebaskanlah kami dari apa yang tidak kusadari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Oh pastikan setiap kita sebelum menerima ini menyadari kesadaran kita,
kejujuran kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada apa yang Tuhan janjikan. Sehingga oleh bilur-bilurmu maka kamu akan sembuh, kata Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Sungguh percaya? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan yang lebih tinggi dari kepala kita. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya? Sungguh percaya? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh rabasyakarabalabala. Haleluya Yesus. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tanganmu sebagai tanda ucapan syukur. Katakan semua baik, haleluya. Pendeta di Lubuk ini akan menutup ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Puji Tuhan, kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan sepanjang ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar apa yang sudah ditaburkan mengubah hati pikiran kami. Sehingga kami hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja. Ini doa kami memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Mulai dari anak-anak kecil, orang muda, orang dewasa. Semua diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah nikah rumah tangga kita semuanya. Ada Tuhan bekerja selalu mendatangkan kebaikan. Diberkatilah bisnis usaha pekerjaan kita. Ada Tuhan yang menuntun memberi hikmat kepada saudara. Diberkatilah gereja Tuhan di tempat ini. Dan kota Palu diberkati oleh Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.